Pejuang SNBT UTBK, adik-adik yang sedang berjuang mempersiapkan diri masuk ke perguruan tinggi negeri, kembali kita lanjutkan video kumpulan soal-soal SNBT UTBK yang bisa pakai trik 10 detik. Nanti kalian akan terbantu di bagian penalaran kuantitatif, pengetahuan kuantitatif, dan penalaran matematika. Seperti video sebelumnya, siapkan alat tulis. Ada soal latihan untuk kalian. Nomor ganjil nanti saya kerjakan pakai trik. Tugas kalian mengerjakan nomor genapnya. Nanti akan kita bahas apakah pekerjaan kalian benar. Ini part kedua. Bagi kalian yang belum nonton part pertama, ada linknya di bagian deskripsi video ini. Sebaiknya kalian tonton ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukungannya untuk memberikan like dan subscribe-nya, supaya kalian tidak ketinggalan dengan part-part selanjutnya dan video-video seru. Kita mulai saja. Ini dia soal nomor 11, karena di part 1 sudah sampai soal nomor 10 ya, jadi ini kelanjutannya. Adik lahir katanya saat ibu berusia 32 tahun. Jumlah usia adik dan ibu saat ini adalah 56 tahun. Usia adik saat ini adalah, dari kalimat adik lahir saat ibu berusia 32 tahun, itu artinya selisih usia mereka 32 tahun. Jadi sampai kapanpun selisih usianya 32 tahun. Nah, kalau jumlah usianya 56 tahun, ini sebenarnya cepatnya 56 bagi 2 saja, itu 28. Jadi anggap saja dulu usia mereka sama-sama 28. Kenyataannya karena selisihnya 32, ini kalau kita bagi 2 itu 16 ya. Jadi 16, 32. Jadi ini kalau kita kurangkan 16, yang ini kita tambahkan 16. Ini kalau ditambah 16, 44. Ini kalau dikurangkan berarti 12. Jadi adiknya 12 tahun, ibunya 44 tahun. Semudah itu ya. Ini jawabannya. Kemudian, kalau sudah paham, kalian bisa pause videonya. Coba kerjakan dulu soal nomor 12, bagian genapnya. Nanti kita akan bahas di bagian akhir video ini. Next, ini dia soal nomor 13. Sebuah buku katanya dibuka sembarang, kemudian kedua bilangan halaman buku dijumlahkan dan diperoleh hasilnya 73. Salah satu bilangan halaman buku tersebut adalah, buku itu kan ada halaman bukunya ya. Jadi kalau dibuka sembarang katanya, itu halaman yang kiri dan kanan dijumlahkan, ternyata jumlah bilangannya 73. Ditanya salah satu bilangannya. Ini mudahnya begini, ini halaman buku kalau dijumlahkan pasti genap dan ganjil. Kalau di kirinya bilangan genap, di kanan pasti bilangan ganjil. Jadi jumlahnya ini pasti selalu ganjil. Jadi kurangkan saja 1 atau tambahkan 1 lalu bagi 2. Kalau kita kurangkan 1 ini 72, kita bagi 2, 72, kalau kita kurangkan 1 ya, kalau dibagi 2, itu sama dengan 36. Berarti, satu lagi itu 37. Jadi halaman buku itu adalah halaman 36 dan halaman 37. Semudah itu kan? Kalian bisa pause videonya, kerjakan soal nomor 14. Next, soal nomor 15. Ini soal nomor 15 ini, soal yang keluar di pengetahuan kuantitatif tahun lalu, PPK tahun lalu ya. Sejenis bakteri berkembang biak jadi 2 kali lipat tiap 5 menit. Pada waktu 15 menit pertama, banyak bakteri ada 400 banyak bakteri pada waktu 35 menit pertama. Nah, ini kan sebenarnya ada rumusnya ya. Ada rumusnya seperti barisan atau deret geometri ya. Nah, tapi yang kita mau bahas di sini sebenarnya trik cepatnya supaya tidak habis waktu. Kita mulai saja dari menit ke-15 itu. Jadi 15, lalu tiap 5 menit katanya kita tambah-tambah 5, 20, 25, 30, 35. Berhenti karena dia hanya minta di 35 menit pertama. Nah, lalu berkembang biak jadi 2 kali lipat. Lalu pada waktu 15 menit pertama katanya ini anggap saja dulu 1. Berarti 5 menit kemudian dia jadi 2, lalu jadi 4,
karena 2 kali lipat ya, sini. Lalu jadi 8, kemudian jadi 16. Nah, sekarang dari 1 dia jadi 16. Sebelumnya ternyata dia ada 400, berarti kalau ini semua dikali 400, 16-nya juga kita harus kalikan 400. 16 dikali 4 itu sama dengan 64. Periksa saja yang ada 64-nya, nolnya ada 2, berarti ini jawabannya. Mudah sekali ya, dan secepat itu ya. Kalian kerjakan soal nomor 16. Next. Ini dia soal nomor 17 dan nomor 18. Soal ini, soal penerapan dari aljabar ya, untuk bagian eliminasi substitusi. Nah, nanti kita di video ini akan bahas triknya saja, tidak sampai ke mengeliminasi atau mensubstitusi, karena tujuan kita adalah hemat waktu. Untuk tipe soal seperti ini, 2 tahun yang akan datang katanya umur Anto 2 kali umur kita. Saat ini selisih umur mereka 10 tahun. Selisih umur mereka 10 tahun sampai kapanpun selisihnya 10 tahun ya. Ingat triknya di sini. Kalau selisih umur itu berapa tahun kemudian pun tetap segitu. Saat ini umur kita adalah titik-titik tahun. Jadi berarti ini adalah perkiraan umur kita saat ini. Lalu 2 tahun kemudian katanya 2 kali lipat. Jadi kalau ini umur kita saat ini kita, berarti 2 tahun lagi umur kita 12, 2 tahun lagi ya, ini 11, 10, 9, dan 8. Ini sekarang umur kita 2 tahun lagi. Lalu selisih umur mereka 10 tahun, 2 tahun lagi juga akan 10 tahun. Kalau kita tambahkan 10, ini 22, ini perkiraan umur Anto. 21, 20, 19, 18, kalau ditambah 10 ya. Lalu kita periksa mana yang 2 kali lipat. Ternyata yang 2 kali lipat ini. Jadi umur si Anto 2 kali umur kita. Jadi jawabannya adalah 8. Mudah sekali ya. Jangan lupa kalian pause videonya, kerjakan soal nomor 18. Next, kita lihat. Ini soal nomor 19 dan nomor 20. Diketahui katanya rata-rata 20 bilangan asli berbeda. 20 bilangan asli berbeda adalah 15 dan A. A itu bilangan terbesarnya. Nilai terbesar A yang mungkin. Jadi, sebesar-besarnya nilai A itu paling besar berapa? Itu maksudnya ya. Kalau bilangan asli, itu berarti mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu ada 15 bilangan asli. Jadi, kalau yang paling kecilnya itu angka 1, maka selanjutnya itu berarti 2, 3, terus sampai 14, sampai terakhir si A. Karena si A ini yang paling besar. Jadi, kalau ada soal seperti ini, yang ditanya nilai terbesar A, diketahui rata-rata katanya, ada 20 bilangan asli. Oh, berarti ini sampai 19 ya. Karena ada 20, terakhirnya bilangannya 19, lalu A yang paling besar. Jadi, 1 sampai 19 ini, kalau kita jumlahkan, itu kan sudah terbiasa ya rumus. Ini sudah harus tahu. Untuk kalian yang ikut SNBT UTBK, kalau dijumlahkan bilangan asli sampai N, itu rumusnya adalah setengah N plus 1. Atau N kali N plus 1 per 2. Ini sebenarnya dari rumus barisan atau deret aritmatika. Tapi sebaiknya ini sudah hafal karena soal-soal seperti ini yang memanfaatkan rumus ini sering sekali buat. Jadi ini berarti 19 dikali N tambah 1, 20, bagi 2. Itu sama dengan ini 10, 109. Ditambah A. Ini masih ditambah A. Itu sama dengan jumlah semuanya. Kalau rata-ratanya 20 bilangan asli adalah 15, kita kalikan itu adalah jumlah semuanya. Semuanya berarti 30.
100. 15 dikali 20 ya. Jadi si A ini supaya dia 300 berarti nilainya adalah 110. Sudah itu ya. Pilihan jawaban 4. Oke, kalian pause videonya. Kerjakan soal nomor 20. Kita bahas pekerjaan kalian untuk nomor genapnya. Apakah sudah benar semua? Ini dia tadi. Kalau nomor 12-nya, kita ikutkan cara nomor 11 tadi. Ini 21, 21. 6 tahun kalau dibagi 2 itu kan 3 ya. Yang ditanya Amita lahir saat Budi, berarti yang paling kecil, jadi yang dikurang. Jadi 21 kurangi 3. Jawabannya 18. Bagaimana? Apakah pekerjaan kalian benar? Kita lihat lagi. Nomor 14. Ini juga sama. 39 jumlahnya. Kalau 40, jadi ditambah 1 juga bisa ya. Mana yang termudah saja, yang tercepat dibagi 2. 40 bagi 2 itu kan 20. Berarti supaya 39, satu lagi 19. Jadi halaman buku itu 19 dan 20. Tapi yang ditanya hasil kali. Hasil kali kedua bilangan. 2 dikali 19 itu 38. Yang ada 38-nya ini dia. Semoga kalian sudah bisa ya. Nomor 16. Nomor 16 ini juga sama. Tapi 3 kali lipat. Jadi tiap 15 menit. Pada waktu 15 menit pertama berarti kita mulai dari 15, 30, 45, 60. Berhenti di 60 karena diminta waktu 1 jam pertama. 1 jam itu 60 menit. Kita misalkan dulu ini 1. Berkembang biak jadi 3 kali lipat, berarti kali-kali 3, jadi 9, jadi 27. Dikali-kali 3 ya. Nah, mula-mula katanya 1.500. 1.500 kita hanya pikirkan 15-nya saja, jadi kali 15 saja. Tidak usah pikirkan dia 00-nya ya. Tidak terlalu penting 00-nya. Oke. Kalau mengalihkan seperti ini, kalian lama, ya itu sudah repot masalahnya. Tapi bisa juga kalian atasi dengan kira-kira. Jadi 5 dikali 7 itu kan 35, 5 simpan 3, cek dulu saja yang belakangnya 5 misalnya ya, kira-kiranya seperti itu. Jadi kalau kita kalikan ini, usahakanlah teliti, jangan sampai sudah capek-capek mengerjakan ini, kita salah hanya karena perkalian seperti ini tidak teliti ya. Jadi kalau kita lihat, ini hasilnya 405 ketemunya. Jadi jawaban yang C. Bagaimana? Jawaban kalian semoga benar ya. Nomor 18. 5 tahun yang akan datang umur paman 2 kali umur adik. Saat ini selisih umur mereka 18 tahun. Saat ini umur adik adalah, nah ini si adik ya. 5 tahun yang akan datang. Katanya, berarti ini semua tambah 5. Ini umur adik saat ini ya. Jadi 5 tahun yang akan datang katanya 2 kali lipat. Jadi si adiknya tambah 5 saja dulu. 20, 18, 17, 15. Lalu selisih umur mereka itu 18 tahun. 5 tahun yang akan datang juga selisihnya akan tetap 18 tahun. Jadi tambahkan 18, kita lihat mana yang 2 kali lipat. Ditambahkan 18, yang 2 kali lipat, ini tidak usah lagi kalian isi, ya sudah pasti di sini. 2 kali lipat, tambahkan 18, ini kan artinya kali 2, sama saja kan? 18 tambah 18 itu sama dengan 18 kali 2. Jadi di sini sudah kelihatan 2 kali lipatnya. Yang lain tidak usah kalian isi supaya durasi waktunya tidak terlalu lama. Ini jawabannya. Semoga jawaban kalian benar. Soal nomor terakhir. Ini rata-rata 10 bilangan asli adalah 11. Berarti totalnya nanti harus 11 kali 10. Ya. Kemudian
10 bilangan asli, si P bilangan terbesar, jadi yang kita jumlahkan 1 sampai 9 ya. Kita jumlahkan 1 sampai 9, nanti ditambah P yang terbesarnya. Jadi ini nilainya 9, pakai rumus yang sebelumnya ini, kali 10 bagi 2. Itu sama dengan 45. Jadi 110 ini sama dengan 45 ditambah B. 45 tambah berapa? Supaya 110. Jadi jawabannya 65. Mudah sekali ya. Ini dia part kedua kumpulan soal-soal SNMPTN UTBK yang bisa membantu kalian di bagian penalaran kuantitatif, pengetahuan kuantitatif, dan penalaran matematika yang bisa pakai trik 10 detik. Semoga dengan mengetahui ini, kalian makin rajin belajarnya, makin pede kalau kalian pasti bisa menghadapi SNMPTN UTBK. Semangat terus!